larangan kita mencela angin, Pak. Larangan Islam mencela angin. Hadis dari Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, la tasuburih, janganlah kalian mencaci angin, fa innaha min rauhillah, karena angin itu adalah termasuk dari nikmat Allah. Ta'ti birrahma wal adab, kadang-kadang angin ini bisa berubah menjadi rahmat, bisa berubah menjadi adab, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walakin salullaha min khairiha wa ta'awwadhu billahi min syarriha. Akan tetapi mintalah Allah agar kalian mendapatkan kebaikan dari angin, dan berlindung dirilah kepada Allah agar tidak tertimpa dari mara bahaya yang disebabkan oleh angin. Nah, kemudian Imam Syafi'i, Pak, dalam kitab Adkar karya Imam Nawawi, Imam Syafi'i memberikan komentar hadis itu dengan mengatakan, la yambagi li ahadin ayyasubariyah fa inna khalqullahi muti'un wa jundun min ajdadihi yaj'aluha rahmatan wa naqmatan idza sya'. Tidak pantas seseorang itu mencaci, mencela angin, karena angin itu adalah makhluk Allah yang taat kepadanya, dan angin adalah merupakan tentara dari tentara-tentara Allah. Allah bisa menjadikan angin itu menjadi rahmat kasih sayang, dan bisa saja Allah menjadikan angin itu menjadi bencana dan musibah jika Allah menghendaki. Kemudian Bapak yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, Pak, melarang kita untuk mencela, mencaci, melaknat angin. Hadis Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cerita, ada seorang laki-laki yang mencela angin, Pak. Pas di situ ada Nabi, kemudian Nabi bersabda, latal anirih, jangan kau celah, jangan kau caci, jangan kau laknat angin. Fa innaha ma'murah, karena angin itu ada yang merintah. Karena angin ada yang merintah, jangan kau caci. Kalau kamu caci angin berarti kamu seakan-akan mencaci yang merintah. Wa innahu man la'ana syai'an laisa lahu bi ahlin raja'atil la'natu alaihi. Barang siapa yang mencaci, mencela, mengutuk, melaknat sesuatu, padahal sesuatu itu tidak berhak untuk dikutuk, untuk dilaknat, untuk dicaci, maka kutukan dan laknatan itu kembali kepada orang yang mengucapkan tersebut. Kemudian Bapak yang saya hormati, kalau ada angin kencang begitu, kita kan disuruh berdoa justru, Pak, ya, minta kebaikannya dan berlindung diri dari musibah yang disebabkan oleh angin. Hadis Tirmidzi dari sahabat Ubay bin Ka'ab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mencela angin. Jika kamu melihat anginnya kenceng, maka berdoalah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhir rih wa khairi ma fiha wa khairi ma amarta bihi wa na'udzubika min syarri hadzal rih wa syarri ma fiha wa syarri ma amarta bihi. Ketika kita melihat angin yang begitu kencang, Pak, ya, terutama musim-musim hujan seperti ini, kita disuruh berdoa, ya Allah, aku minta kepadamu dari kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang di dalam angin ini dan kebaikan apa yang engkau perintahkan dengan adanya angin ini. Dan aku berlindung diri kepadamu, ya Allah, dari jeleknya angin ini dan dari kejelekan apa yang ada dalam angin ini dan dari kejelekan apa yang engkau perintahkan dengan mengirimkan angin ini. Nah, ini satu lagi, ada sedikit perbedaan, Pak, ya, kata rih angin dengan kata riyah jamak. Bentuk tunggal rih, bentuk jamak riyah. Biasanya dalam Al-Quran, kalau Al-Quran menyebut rih bentuk tunggal, biasanya itu berbahaya, Pak. Tapi kalau jika Allah menyebut angin itu bentuknya jamak, banyak, itu biasanya maknanya adalah angin yang membawa rahmat, kasih sayang, dan kebaikan. Nah, itu buktinya dalam surat Al-Hijr ayat 22,
wa arsalna riyaha lawaqiha. Ini bentuk jamak. Dan aku Allah mengirim angin-angin lawaqiha untuk melakukan penyerbukan tumbuh-tumbuhan yang memang harus dilakukan penyerbukan supaya benang putih benang sari dan kepala putih bisa menghasilkan buah. Juga surat Ar-Rum ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an yursilar riyaha mubasysyiratin." Dan termasuk kasih sayang Allah, tanda kebesarannya adalah Allah mengirim angin-angin mubasysyiratin sebagai pemberi kabar gembira. Makanya ketika anginnya tidak kenceng itu kan hawanya adem, ketika ada awan mendung insya Allah akan menurunkan hujan. Tapi kalau bentuk tunggal disebut biasanya itu adalah musibah dan bencana. Dalam surat Fussilat ayat 16 Allah berfirman, "Inna arsalna alaihim rihan sorsoro." Sesungguhnya kami Allah mengutus satu angin alaihim kepada kaum Ad sorsoro yang kuat dan membinasakan mereka, yaitu angin puting beliung. Surat Ad-Dariyat 41, "Wa arsalna alaihim rihal aqim." Dan aku telah mengutus kepada mereka kaum Ad ar-rih, satu angin al-aqim yang aqim artinya yang disertai dengan hawa panas dan tidak menyuburkan dan membawa hawa dingin. Jadi ketika rih angin itu dalam Quran disebut dalam bentuk jamak itu biasanya membawa kebaikan, tapi kalau disebut bentuk tunggal rih biasanya itulah yang membawa bencana. Demikian Bapak yang saya hormati, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.